Fake Marriage bagian 1 yang akan dibacakan langsung oleh penulisnya. Hidup di zaman sekarang itu nggak mudah, apalagi untuk kalangan aku dan keluargaku yang seperti ini. Semua berawal dari ayah yang kelilit hutang dan kena tipu rekan bisnisnya. Aku sebagai anak sematawayang harus ekstra membantu memulihkan perekonomian keluarga. Jujur ini nggak gampang. Aku yang udah terbiasa hidup enak dan mewah, sekarang harus menahan dan benar-benar bisa mendahulukan mana yang butuh, mana yang hanya keinginan sesaat. Hampir 6 bulan perasaan dan juga mental aku yang cukup hancur dengan keadaan keluargaku ini. Kedua orang tuaku terus meminta maaf atas kejadian yang gak pernah mereka inginkan ini. Untuk kelangsungan hidup, ayah dan bunda berjualan kebutuhan sembako di kios dekat pasar. Itu juga sisa uang yang bisa dipakai untuk kelangsungan hidup. Kuliahku juga sempat berhenti. Ayah dan bunda nggak sanggup bayar UKT yang terbilang cukup mahal. Jadi, aku pun juga memutuskan untuk bekerja dengan modal ijazah SMA. Dengan kejadian yang ada, aku juga nggak berharap bisa kerja kantoran. Yang penting, aku bisa bantu ayah dan bunda, dan kita bertiga bisa kembali kayak dulu. Beginilah kerjaan aku, kasir di minimarket dekat kontrakanku. Nggak jauh juga dari kios ayah dan bunda. Aku di sini baru kerja 2 bulan. Terkadang aku juga masih nggak terima dengan semua ini. Tapi di sisi lain, ada sahabat aku yang selalu meyakinkan aku kalau bakal ada hikmah yang bisa aku ambil dari kejadian ini. Semenjak aku keluar dari kampus, teman-teman kuliahku meninggalkanku satu persatu. Entah mereka sibuk atau malu berteman dengan aku yang sudah nggak selevel dengannya. Tapi ada satu teman SMA aku yang sampai sekarang masih setia main dan komunikasi denganku. Derajatnya memang jauh dari aku. Terkadang dia juga membantu keluargaku. Dia lebih beruntung dari aku, tapi dia nggak lupa denganku. Hai Han, masuk apa lo hari ini? Dan terkadang dia juga datang sesukanya. Dia datang ke tempat kerjaku. Lo bisa nggak nemenin gue makan malam? Dinner nih kita, jawabku yang sedikit keheranan. Iya, tapi dinernya rame-rame. Please temenin dong, nanti gue yang izinin ke ayah bunda. Ku tatap wajah Malika yang begitu melas, aku pun gak tega. Dinner di mana? Gue gak punya baju bagus. Lo tahu baju gue udah di pre-love semua. Gampang, baju gue juga banyak. Kalau lo mau itu, semua urusan jadi gampang. Aku mengangguk sambil mengatakan iya begitu saja. Aku juga nggak punya banyak waktu buat berdebat dan menolak ajakan Malika. Dia sering bantu aku, masa aku nggak bisa bantu dia? Dia memang ahli dalam meminta izin. Aku juga nggak bermaksud untuk menjual namanya. Tapi jika aku pergi atau melakukan hal gila pun asal dengan Malika, ayah bunda pasti akan mengizinkan. Seperti apa yang dia katakan juga, kalau aku akan pergi dengannya menggunakan baju miliknya. Dress mini berwarna merah pun membalut tubuhku dengan sangat sempurna. Aku bisa bilang ini sangat sempurna karena dari tadi aku nggak berhenti bercermin di kaca toilet. Aku sendiri juga belum paham banget tujuan Malika ngajak aku ke sini itu apa dan buat apa. Aku mau tanya juga nggak sempet. Malika juga lagi heboh sama dress barunya. Malam ini kita mau dinner bareng teman gue. Dia manajer artis dan kita juga dinner sama artisnya. Akhirnya Malika memberikan penjelasan setelah kita duduk di dalam ruangan VIP. Terus gunanya gue? Lo kan juga punya manajer. Omong-omong, Malika seorang konten kreator yang namanya sudah melambung cukup tinggi di media sosial. Udah, diam aja, nanti lo bakal tahu sendiri. Tak lama dari itu, dari luar ruangan terdengar suara pelayan restoran yang sedang menuju ruangan ini. Sedikit gugup, karena aku juga baru kali ini jadi orang yang super elegan kayak gini. Pintu ruangan mulai terbuka secara perlahan. Dari balik itu, muncul seorang laki-laki yang berbadan tinggi, tegap, dan yang tentunya cakep.
Malika masih nggak ngomong apa-apa ketika laki-laki itu ada sampai ia duduk di hadapan kami. "Hai Van, apa kabar?" Sapa Malika dengan cukup ramah. "Gini-gini aja. Loh, gimana? Kerjaan aman?" Lelaki itu berbalik tanya. "Aman. Iya. Van, ini teman gue yang gue ceritain waktu itu." Malika berulah, "Apalagi nih?" Aku tersenyum kepadanya seraya memberikan salam perkenalan. Dan kita juga berjabat tangan. "Hanifah, Arfan." Perkenalan singkat dan akhirnya kita berbincang cukup serius. Obrolan 2 minggu lalu memang cukup serius dan membawa aku sampai ke titik sekarang ini. Titik dimana nggak pernah aku bayangkan dan harapkan sebelumnya. Pernikahan. Arfan ingin menikahiku karena pada akhirnya kita saling membutuhkan. Keberuntungan terbesarku mungkin sudah kupakai sekarang, menikah dengan lelaki tampan dan kaya raya. Pernikahan sederhana ini dilaksanakan di restoran yang cukup mewah dan gak banyak orang yang tahu. Sesuai dengan permintaanku, aku gak siap kalau aku harus terekspos di media sosial. Arfan sendiri juga seorang konten kreator yang namanya cukup terkenal. Dia menikahiku karena permintaan dari ibunya. Jadi, ini adalah yang dinamakan fake marriage.